mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Mendata informasi penting dalam teks cerita sejarah. Informasi penting sebuah teks cerita sejarah atau novel sejarah berkaitan dengan unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik tersebut meliputi latar, tokoh, dan pusat pemisahan sejarahnya. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Ciri-ciri teks sejarah. 1. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. 2. Bentuk teks cerita ulang, recount. 3. Struktur teksnya, orientasi, urutan, peristiwa, reorientasi. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal dan isi berupa fakta. Struktur teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah dalam hal ini novel sejarah memiliki kesamaan struktur dengan novel pada umumnya. Struktur pembentuk novel tersebut terdiri atas 1. Pengenalan, orientasi, 2. Pengungkapan peristiwa, 3. Menuju konflik, 4. Komplikasi, 5. Penyelesaian, dan 6. Koda. Teks cerita sejarah. Teks yang menceritakan suatu peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau dan tetap berpijak pada fakta. Peristiwa sejarah tersebut disusun berdasarkan kronologis berurutan waktu terjadinya dan peristiwa tersebut memiliki makna penting bagi kehidupan masyarakat. Mengisahkan sebuah fakta sejarah manusia yang bersumber dari realisasi diri, kebebasan dan keputusan daya rohani yang menceritakan kisah masa lampau. Studi tentang sebab dan akibat dalam bentuk teks. Struktur teks cerita sejarah. Fiksi diantaranya disajikan secara kronologis atau sesuai dengan urutan kejadian. Bentuk teks cerita ulang. Struktur teks orientasi, urutan peristiwa. Yang kedua ada fiksi. Diantaranya orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, dan komplikasi. Unsur teks cerita sejarah. 1. Unsur intrinsik. Hal-hal yang membangun karya sastra itu dari dalam, seperti tema, tokoh, latar atau setting, alur atau plot, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Yang kedua ada unsur intrinsik. Unsur yang mempengaruhi karya sastra dari luar, merupakan latar belakang dan sumber informasi bagi karya sastra yang tidak dapat diabaikan. Ciri kebahasan cerita sejarah. 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asmara telah menyelesaikan tugasnya. 2. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Contohnya, di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Yang keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. 5. Menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Mana surat itu? Ampun Gusti Adipati, Pati takut pada patik bakar. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai dalam teks cerita sejarah terdiri dari nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, dan nilai etis. Nilai etika atau moral adalah nilai yang terdapat dan diberikan atau mencermarkan patuan atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Nilai agama adalah nilai yang dapat memberikan atau mencermarkan patuan dan ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dan masyarakat. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberi atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, dan kebudayaan.
Nilai estetis adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangunan cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Langkah menulis teks novel sejarah yaitu 1. Pilih sebuah peristiwa sejarah. Yang kedua, buat gambaran singkat peristiwa. Yang ketiga, kumpulkan bahan cerita. Yang keempat, buat bagan. Dan yang kelima, narasikan. 1. Pilih sebuah peristiwa sejarah yang akan menjadi latar cerita. Peristiwa pribadi yang menarik dan berkaitan dengan orang banyak. Yang kedua, buatlah gambaran singkat peristiwa tersebut. Peristiwa yang terpilih tadi dikembangkan lagi secara singkat. Yang ketiga, kumpulkan bahan cerita. Galilah kembali fakta-fakta peristiwa terpilih tadi. Gunakan panduan 5W1H. Keempat, buatlah bagan. Buatlah bagan peristiwa tadi sesuai struktur cerita teks sejarah. Struktur teks cerita sejarah yaitu ada orientasi, pengungkapan peristiwa, yang ketiga menuju konflik, yang keempat puncak konflik, yang kelima penyelesaian, dan yang keenam koda. Yang kelima, narasikan. Kembangkan peristiwa terpilih tadi dengan cara mengembangkan rangkaian struktur cerita yang telah dibuat sebelumnya. Perhatikan kaidah kebahasan teks cerita sejarah dan untuk memperindah, gunakan pula kata kias. Kaidah kebahasan teks cerita sejarah yaitu ada bermakna lampau, urutan waktu, kata kerja material, kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, kata kerja mental, dialog, dan kata sifat.